Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, marilah ketika mengawali majelis ilmu ini kita membuka hati kita untuk mengikhlaskan, ya, untuk mengikhlaskan hati kita. Pertama untuk mendengarkan qala Allah, mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan ketika kita mengawali majelis ilmu ini untuk mencari ilmu untuk Allah Ta'ala, yang tujuannya adalah menghilangkan dari kita ketidaktahuan, kemudian untuk memberitahukannya kepada orang lain yang tahu. Setelah itu kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita berada di majelis ilmu ini kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu diberinya rahmat, barokah, ridho dan ampunannya. Sekaligus kita juga bertawassul kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Kemudian kita bertawassul dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kita melanjutkan Kitabul Li'an, ya, Kitabul Li'an. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, hina nazalat ayatul mutala'inain, ketika turun ayat tentang li'an yang sudah kita pelajari semuanya pada surat An-Nur, Bapak Ibu, yang kemarin membahas tentang kisah Suhail, ya. Kisah siapa kemarin sahabatnya yang istrinya melakukan perselingkuhan itu? Halo? Hilal bin Umayyah, ya, Hilal bin Umayyah. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ayat li'an ini turun, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamra'atin, wanita manapun, adkhalat ala qaumin, memasukkan atas suatu kaum, man laisa minhum, seseorang yang bukan dari mereka. Maksudnya dia itu mengandung anaknya orang.
tapi kemudian ngaku iki lo anake bojone gitu. Ya. Jadi maksudnya itu wanita manapun memasukkan atas suatu kaum siapapun yang bukan dari mereka. Bisa difahami Bapak Ibu? Balasannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisat minallahi fi syai'in." Maka dia itu sama sekali bukan dari Allah. Maksudnya sama sekali dia itu enggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yudkhilhallahu jannatahu, dan Allah tidak memasukkannya dalam surganya. Jadi ini dosa besar. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan dia bertaubat? Nah ini beda lagi. Kalau bertaubat ya insya Allah Allah Ta'ala menerima taubatnya. Tapi diantara bentuk taubat adalah menjelaskan terus terang, iki loh bukan anak sampean gitu. Nah kalau dia tobat istighfar tapi ini tidak dijelaskan Bapak Ibu, kan akhirnya tetap orang ini masuk kepada suatu keluarga padahal dia nggak sana nggak kadang gitu loh. Nggih. Wa ayyuma rajulin, kalau tadi seorang wanita, ini seorang laki-laki yang nggak ngakoni anaknya. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun jahada waladahu, mengingkari anaknya. Ya, dia tahu itu anaknya sendiri tapi dia ingkari, apakah karena menuduh istrinya berzina macam-macam atau lainnya. Wa huwa yanzuru ilaihi, dan dia tahu itu anaknya gitu loh. Ihtajaballahu anhu, niscaya Allah menutup diri darinya. Maksudnya ya sama, Allah tidak mau merahmati dia, tidak mau mengampuni dia, tidak mau ngurusi dia. Wa fadhahu ala ru'usil awwalina wal akhirin, dan Allah akan membongkar keburukannya di atas kepala seluruh makhluk yang pertama maupun yang terakhir. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wan Nasaiyu, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan Ibnu Hibban. Nggih, hadis ini hasan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, ayyumamra'atin, wanita manapun, adkhalat ala qaumin, memasukkan atas suatu kaum, man laisa minhum, siapapun yang bukan dari mereka. Faham maksudnya? Jadi dia hamil dari suami yang lain tapi ngakunya itu anak suaminya, sehingga sampai dewasa suami itu ngerawat, menafkahi orang yang bukan anaknya. Gitu Pak. Falaisat minallahi fi syai'in, maka wanita ini enggak ada hubungannya dengan Allah sedikit pun. Jadi artinya Allah Ta'ala berlepas diri darinya. Walam yudkhilhallahu jannatah, dan Allah tidak akan memasukkannya dalam surganya. Nggih. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, jahada waladahu, sebentar, Allah tidak akan memasukkannya dalam surganya. Ini makna pertama, karena dosa yang paling besar Bapak Ibu adalah syirik. Syirik ya, zina masih di bawah syirik. Makanya kalau ada orang itu mempunyai dosa besar tapi nggak sampai musyrik dan dia belum bertaubat terus mati, nanti dia berada dalam masyiah atau kehendak Allah Ta'ala. Apa maksud masyiah? Artinya jika berkehendak Allah akan mengampuni dosanya, dan jika berkehendak Allah akan memasukkannya dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya Bapak Ibu. Tapi karena dia ahli tauhid, maka pasti masih ada kesempatan untuk masuk surga. Nah, terus apa maksud hadis ini Allah tidak akan memasukkannya dalam surganya? Ini satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini bagi yang menghalalkan itu Bapak Ibu.
Kayak dosa riba. Riba itu kan dosa besar. Tapi orang itu nggak sampai kafir selama dia tidak mengatakan riba itu halal. Andaikan dia makan riba, ngambil riba, tapi masih meyakini riba itu haram, berarti dia masih muslim tapi fasik. Seperti itu pula kalau orang melakukan zina, naudzubillah, tapi dia tahu ini zina tidak benar, ini dosa ini gitu, itu dia masih muslim, Pak. Tapi kalau meskipun dia sholat, zakat, puasa, mengatakan riba itu halal, mengatakan zina tidak masalah, yang penting sama-sama suka gitu kan, nah itu berarti sudah keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islamnya ini karena dia mengingkari firman Allah Ta'ala. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, di sini sebagai bentuk mubalaghah, sebagai bentuk membesar-besarkan. Nabi SAW menganggap besar masalah ini biar orang itu takut gitu. Karena sejatinya tidak ada dosa yang paling dibenci Allah Ta'ala daripada syirik. Jadi kaidahnya orang mati musyrik tanpa tobat neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang tidak pernah musyrik, ya tidak pernah syirik, mempunyai dosa-dosa besar, mati belum sempat bertaubat, tadi ada kemungkinan dia itu mampir ke neraka, tapi ujung-ujungnya nanti juga masuk surga. Terus bagaimana kalau mempunyai banyak dosa besar tapi tobat sebelum mati? Ya itu kan hukumnya kan sama seperti orang yang membunuh 100 orang itu kan, diampuni tidak sama Allah Ta'ala? Diampuni, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha penerima taubat. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, hamba Allah yang melampaui batas, ala anfusim, atas dirinya, dosanya banyak, bunuh banyak orang, merkosa banyak orang, menzinai banyak orang, merampas harta banyak orang, apalagi minum khamr banyak. Nah, kemudian tobat, Pak. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nggih. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, jahada waladahu, yang mengingkari anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, padahal dia melihat kepadanya, maksudnya dia itu yakin tahu itu anaknya gitu loh. Nah, tapi dia mengingkari, Pak. Ihtajaballahu anhu, niscaya Allah akan berhijab, maksudnya menutupi diri darinya, tidak mau merahmati, tidak mau ngajak bicara, tidak ngereken lah, tidak digubris belas pada hari kiamat. Wa fadhahu ala ru'usil awwalina wal akhirin, dan Allah akan membongkar keburukannya di atas kepala semua makhluk, yang pertama maupun yang terakhir, ya. Dan yo isine, Bapak Ibu nggih, ketika aib itu dibongkar semua orang tahu. Makanya kalau panjenengan pingin agar aibnya ditutupi Allah Ta'ala, tutupilah aib orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Selama orangnya itu muslim, Pak, lurus, tidak terang-terangan berbuat maksiat, tutupono, pian juga seperti itu. Loh, tapi aku kan nggak ngelakuin seperti dia lakukan. Iya, pada jenis dosa itu memang jenengan enggak, tapi pada jenis dosa yang lain jenengan melakukan, dia tidak. Iya apa enggak? Sebetulnya podo baik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Zalim kenapa? Karena dia melakukan dosa padahal tahunya itu dosa, Pak.
Ya apa enggak? Saya kira nggak ada seorang pun dari kita kemudian wis ngerti itu dosa, kemudian ndak sama sekali melanggar, pasti masih ada. Coba tentang haramnya ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani ya kan? Sopo ibu-ibu sing nggak pernah ngerasani kancane tonggoe, ayo. Padahal ngerti nek ngerasani haram apa ndak? Haram. Iku lho cek mereh-mereh dengesane. Itu gak ngerasani ta itu. Wong iku lho wis adus balak-balik nang kok gak tau adus ngono iki. Wong iku lho kok macake gak pantes blas ngono, bojone gak ngeramut talakare. Nah, itu ngerasani itu, Bu. Yang kata Allah Ta'ala mengatakan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka seseorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian akan merasa jijik daripadanya. Nah, ono kok dilakoni gitu loh. Jadi itu dzulum. Sementara jahul, bodoh ya, berlebihan itu ketika kita melakukan dosa tidak tahu kalau itu dosa. Makanya Islam itu berdiri di atas ilmu dan amal. Ilmu harus ilmu yang benar, dan ilmu yang benar itu harus diamalkan. Itulah Islam. Kalau panjenengan ngerti ilmu yang benar tapi diingkari, maka jadi Yahudi masih Muslim, maghdub alaihim. Tapi kalau ngawur kabeh sak karepe dhewe, dalam beribadah juga sak wenake dhewe, fathul jarine, maka kita jadi Nasrani, Pak, meskipun kita Muslim, dzalin jadinya kan begitu. Nggih. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan nasab. Islam sangat memperhatikan nasab. Makanya ada seorang ulama itu mengatakan 3 perkara yang khusus ada pada Islam, di agama lain tidak ada. Pertama nasab, yang kedua adalah isnad, ya. Nasab, isnad, yang ketiga adalah i'rab. Ya, i'rab. Nasab ini dalam Islam jelas dijaga. Makanya nggak boleh zina, ya kan? Makanya nanti ada hukum perkawinan dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga nasab, biar nasabnya jelas. Nah, zaman sekarang kan banyak orang nasabnya nggak jelas itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua isnad. Isnad itu adalah rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan hadis kepada kita, mulai Nabi Muhammad sampai kita, gitu. Ada, Pak. Makanya kan sekarang itu banyak mau ngambil Quran bersanad. Jadi sanadnya sambung. Jadi untuk Al-Quran ini, kalau jenengan telusuri sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW, itu jelas, Pak, masih ada orang-orangnya, siapa gitu. Coba kalau pada agama lain, kitab suci ya, itu sampai ke muridnya Nabi Isa saja misalnya kan nggak jelas, apalagi ke Nabi Isanya. Nah, hadis kita itu dikatakan sahih, dikatakan tidak sahih. Sahih itu karena sanadnya jelas, ada orangnya siapa gitu. Makanya kalau ada satu perawi nggak diketahui, ini orangnya dari mana, anak sopo, orangnya thiqah atau ndak thiqah, otomatis hadisnya menjadi dhaif, kan gitu kan? Itu isnad. Yang kedua i'rab. I'rab itu kalau jenengan belajar nahwu, Pak, tahu nahwu, itu kan dipreteli kayak dhahaba Muhammadun ilal masjid. Dhahaba fi'lu madhin, ya, fi'lu madhin mabniyun alal fathi. Ini fi'il madhi mabni fathah. Kenapa kok mabni fathah? Karena tidak sambung dengan ta mutaharrikah kayak tuti ta itu kan. Jadi dhahaba Muhammadun fa'ilun marfu'un bidhammah wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Itu i'rab, Pak. Nah, orang kalau belajar bahasa Arab, orang kalau dia belajar maca kitab gundul, kitab kuning, nek gak ngerti i'rab, gak ngerti fa'il maf'ul, mubtada khobar, gak ngerti ini hal apa tamyiz, ya,
itu dia nggak akan bisa memahami bahasa Arab. Nah, makanya dikatakan Islam itu memiliki 3 kekhususan yang tidak dimiliki agama lain. Pertama adalah nasab, yang kedua isnad atau sanad, yang ketiga iqrab. Jadi dalam Islam itu masalah nasab ini Pak sangat dijaga betul. Ya, sangat dijaga betul. Makanya itu sampai ada hukum anak menisbatkan diri kepada selain bapaknya kan dilaknat, tidak boleh. Bahkan ketika Nabi Muhammad hendak menjadikan Zaid bin Haritha anak angkatnya diganti Zaid bin Muhammad, dilarang sama Allah Ta'ala. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka berdasarkan nama bapaknya. Tidak boleh Zaid bin Muhammad, ya, karena dia anaknya Harithah gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, hukuman yang besar, siksaan yang besar dari Allah Ta'ala buat wanita yang berkhianat. Wanita berkhianat, jadi dia itu memberi kesempatan kepada laki-laki bukan mahramnya untuk berzina dengan dia. Naudzubillah. Sudah berzina, hamil, ngaku kepada suaminya, iki lo anakmu mas, gitu. Ya apa enggak? Ini kira-kira ada enggak zaman sekarang Bapak Ibu? Enggak ada nggih? Kiamat jauh kok. Nah, jadi akhirnya anak ini masuk kakak dinisbatkan atas nama, kalau misalnya bapaknya namanya As'ad gitu, Zaid bin As'ad, padahal duduk anaknya As'ad iki, tonggoy As'ad gitu loh Pak. Nah, akhirnya dia ini kan jadi anaknya As'ad, mangan be As'ad, dibiayai As'ad gitu kan, padahal duduk anaknya As'ad gitu loh. Jadi wanita ini itu menyandingkan, ya, menyandingkan anak yang bukan anak suaminya kepada suaminya Bapak Ibu, dinasabkan gitu loh. Makanya ancamannya pedih. Sampai-sampai Allah itu berlepas diri dari si wanita. Falaisat minallahi fi syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah itu enggak ada hubungan sama sekali dengannya. Allah mengharamkan surganya juga. Naudzubillah. Nah, kalau orang sudah diharamkan masuk neraka, masuk surga gimana Bapak Ibu? Nggih. Nah, makanya orang itu kenapa sih disuruh belajar itu, disuruh dolek ilmu itu kenapa? Biar tambah iman. Orang itu menghindari dosa, nggak boleh ini dosa, itu karena ada iman. Coba imannya nggak ada, wah apa yang dilakoni Pak gitu. Ya. Nah, pelajaran berikutnya, anak apa istilahnya? Anak tuduhan ya. Jadi anak apa ya? Bukan anak haram ya. Karena anak kan nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu nggih. Jadi anak yang dimasukkan ke dalam suatu keluarga, padahal bukan dalam keluarga itu kan nanti kan memiliki hak dan kewajiban kan, sama seperti anggota keluarga yang lain. Tapi itu adalah kedustaan Pak, gitu loh. Jadi sang bapak akan menafkahi dia, akan mewarisi dia atau diwarisi dia. Anak ini juga akan melihat aurat yang ada di dalam rumah, ya Pak enggak? Karena kan kalau satu anggota keluarga boleh nggak melihat aurat yang lainnya. Misalnya anak, ibunya nggak kudungan, boleh enggak? Boleh kan? Malah kadang-kadang ada nyun sewu ngapunten, seorang ibu itu nyusoni anaknya, anak yang lain di depannya, ya apa enggak? Itu dihindari, janganlah. Ya, masih podo-podo anak ini bibujune enggak apa-apa gitu kan. Nah, ini nanti akhirnya dikawinkan juga, bapaknya jadi walinya. Padahal itu kan gak sana, gak kadang. Nah, ini gara-gara wanita yang perbuatannya ndak karu-karuan tadi itu Bapak Ibu. Oke? Makanya ya siapapun yang mestinya sudah melakukan itu segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Terus terang. Ya terus terang. Kalau misalkan tanpa terus terang suaminya bisa paham sih tidak menjadi masalah. Masalahnya kan memang ada yang mengatakan ulama itu nek memang wis tau zina mbek sapa wae wis gak usah dibongkar nek tau zina gitu kan.
itu ndak apa-apa kalau nggak ada anaknya, gitu loh. Nek ana anake, nah itu baru beda. Harus dijelasin ini dudu anak sampean, Mas iki ben ngene. Nek pengin selamat di akhirat. Ya sama seperti masalah li'an kemarin. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, kalau wanita ini ngaku kalau dia betul-betul berzina, kemudian dirajam, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Cuma ya lagi-lagi masalah iman. Orang nggak punya iman itu mending nak dunia nggak apa-apa aman, tapi nak akhirat tidak aman, kan begitu kan? Tapi kalau orang beriman lebih hati-hati masalah dunianya. Halo, kok ngantuk kan? Biasanya masalah apa? Masalah lebih berhati-hati masalah akhiratnya, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi hadis yang potongan kedua, juga hadis berikutnya dari Umar bin Khattab ini berkata, Bapak Ibu, man aqarra biwaladihi tarfata'ain, barang siapa yang sudah mengakui anaknya meskipun tarfata'ain itu celing gitu loh. Jadi meskipun sekedip mata dia mengakui anaknya, falaisa lahu an yanfiyahu, maka dia tidak boleh untuk mengingkarinya. Nah, kalau tadi sebagai apa? Kalau tadi wanita berkhianat mendapatkan azab, maka sama seperti itu. Seorang laki-laki yang tahu, yakin bahwa ini anaknya, tapi kemudian dia berlepas diri, ndak ngakoni anake, ya. Wah, kon iki zina mbek sapa dudu anakku macam-macam ya, gitu kan. Nah, ini juga adabnya pedih, Pak. Apa azabnya? Ihtajaballahu anhu, Allah itu akan berhijab darinya, menutup diri, jadi gak ngereken belas, gak wawuh gitu loh. Kan kadang Allah kan masih kasihan kan kepada hamba begini gitu kan. Ada sebuah hadis itu, Pak, hamba itu dimasukkan ke dalam neraka. Terus ya Allah, apa kon nyeluk-nyeluk gitu kan? Kululu ya Allah, nggak pernah menduga nih jenengan akan mengetenkan saya gitu. Nah, apa dulu kamu menduga? Saya menduga itu jenengan akan mengampuni saya gitu kan, memasukkan saya ke dalam surga. Diampuni Pak, ambil Allah itu, ya Allah, ambil gitu. Nah, ini saking apa ya, saking nemene ya, sampai Allah itu berlepas diri itu ndak mau ngereken, ndak mau mensucikan, ndak mau ngajak bicara, wis pokoknya nggak digubris blas. Yang kemudian keburukannya itu dibeberkan di hadapan semua makhluk, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini kan balasan yang sesuai dengan jenis amal perbuatan, ya, sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kok cek tega-teganya, jelas-jelas anaknya, beda kalau dia ndak tahu. Dia tahu itu anaknya dewe gitu loh. Ya mungkin karena banyak hal, kan kadang-kadang ada laki-laki itu zalim yang menduduk macam-macam kepada istrinya, kamu zina, kamu begini, karena dia mau melakukan sesuatu yang lain, pengen nikah lagi kita, atau pengen agar merampas, mengambil hartanya istri kah, sehingga istri itu cuma macam-macam biar dia menang, kan bisa aja Pak. Nah, itulah banyak hal. Nah, ini balasannya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping membongkar aibnya pada hari kiamat, semua orang tahu, Allah juga memasukkan dalam nerakanya tanpa mengampuni sedikit pun. Jelas Bapak Ibu? Okay. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki itu datang kepada Nabi. Ini loh Bapak Ibu, jenengan kalau ada masalah tako'o, datang kepada ahli ilmu. Orang ini juga begitu galau, ada masalah pribadi ini, piye iki, aku tak menceraikan istriku apa ndak yo gitu kan. Datang ke Nabi, dia menuduh istrinya Pak berzina, dia mau ndak ngakoni anaknya gitu loh. Nah, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innam ro'ati waladat ghulaman aswad. Rakyat kula niku lho Nabi, nah kok melahirkan ya go hitam.
Wong kula lo kuning, istri kula nggih kuning. Lah kok saya muncul kok tiang dari ini geria. Misalnya ngono kan. Ya kita kondi. Bapak putih, ibu putih, nah kok anaknya kayak wong Sudan gitu kan. Nah, qala Nabi bertanya. Nah ini biar juga orang berhati-hati, Pak. Halaka min ibil, sampai duwe onta pora, ya, punya onta apa ndak? Qala, dia menjawab na'am nggih. Nabi bertanya lagi, fama alwanuha, apa warnane onta-onta pian? Qala, kata dia, humrun merah. Masya Allah, unta merah itu paling mahal loh, Pak, harganya sampai sekarang. Kayaknya berarti orang ini punya unta merah. Ibaratnya kalau orang punya mobil itu banyak, semuanya Lamborghini gitu. Ya. Qala, Nabi bertanya, hal fiha min aurat? Apakah di antara unta-unta musim merah tadi itu ada sing berwarna abu-abu? Maksudnya merah semua, kok lahir kemudian sing metu kok warnanya abu-abu gitu. Qala, kata orang itu, na'am nggih. Nabi bertanya, fa ana dzalik, lho terus tekon ndi kok abu-abu wong bapak ibu kabeh abang kok dhek abu-abu dhewe. Nah, orang Badui kan, dia beralasan la'allahu naza'ahu irqun. Mungkin dia seperti itu karena ditarik oleh keturunannya yang dulu. Karena itu gen bapak-bapaknya dulu mbambe sing biyen-biyen. Nah, di sini baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fala alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Ya ngono padha wae, anakmu itu bisa jadi seperti itu. Mergo gene teko mbambai biyen. Oh, ngoten nggih. Ya iya ya gitu kan. Ya kalau bahasa kita gitu, Pak. Nah, dalam riwayat Muslim itu wa huwa yu'arridu bi an yanfiyahu. Orang itu pingin mengingkari anaknya tadi. Ya karena alasan tadi DE putih, bojone putih kok anake hitam. Wa qala fi akhirih, dan berkata pada akhir hadis yang riwayat Muslim, walam yurakhis lahu fil intifa'i minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi rukhsah kepada laki-laki ini untuk mengingkari anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau jelas itu anak pian, wis dirawat sing apik, amanah, titipan dari Allah Ta'ala, jangan diingkari, ya, jangan diingkari. Jelas di hadisnya Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini ada seorang laki-laki dari kabilah Fazaroh. Kabilah apa? Fazaroh. Nah, dia ini mempunyai anak yang anaknya itu warnanya beda dari bapak ibunya, warnanya hitam. Sehingga dia ragu-ragu, ini ojo dudu anakku ya. Kok nang iki si fulana ini zina mbek sapa ngono, mbes anake hitam ngono gitu kan. Nah, ketika ada masalah datang kepada ahli ilmu, Pak, takoo gitu kan. Malah ngerumpi nok warkop ya karu-karuan. Ya, datang ke ahli ilmu takok, solusinya gimana gitu. Nah, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pingin menuduh istrinya, pingin mengqadzaf istrinya. Mengqadzaf itu apa? Menuduh istrinya berzina, gitu kan? Maka dia bercerita tadi itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, ya, Masya Allah, itu cerdasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Langsung memberikan perumpamaan, sampai duwe unta ndak ada warnanya apa? Merah. Di antara unta-unta merah itu ono sing duwe anak abu-abu ndak wonten. Lah kok iso dhek ngelahirno anak abu-abu wong bapak ibune mbambahe kabeh warnai abang ngono. Nah, itu mungkin kena gen yang dulu-dulunya, ya padha anakmu yang ngono gitu kan. Akhirnya dia itu merasa tenang gitu loh. Setelah ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia merasa tenang, Pak, lega. Sing asale stres kayak wong senewen gak iso lapo-lapo, akhirnya alhamdulillah iso. Gitu lagi gitu loh, Pak. Nah, kemudian keinginan untuk melakukan qadzaf ini masih belum dihukumi qadzaf.
Karena kalau suami, ya siapapun lah, kalau menuduh orang lain berzina kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, Bapak Ibu, kan harus dicambuk 80 kali kan. Itulah namanya qadzaf. Nah, orang ini belum masuk ke qadzaf karena dia masih minta fatwa, masih ingin gitu loh. Makanya mayoritas ulama mengatakan orang ini ya masuk dalam bab ghibah, kan bilang istrinya begini-begini kan. Tetapi ghibah itu menjadi diperbolehkan ketika terjadi untuk minta fatwa, ya. Jadi ghibah itu haram Bapak Ibu, cuma menjadi boleh kalau jenengan melakukannya untuk mendapatkan jawaban. Paham maksudnya? Dan ini menunjukkan kalau panjenengan bertanya itu harus pertanyaan yang jelas. Ojo pertanyaannya umum, karena jawabannya pasti umum. Contohnya begini, ada seorang sahabat wanita namanya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang difitnah katanya membelah jantungnya Hamzah bin Abi Thalib, pamannya Nabi, dikenyang-kenyang, dilepeh. Nah itu hadisnya palsu Pak, bukan Hindun ini pelakunya, bukan. Jadi hadis yang mengatakan pelakunya Hindun, hadisnya adalah palsu. Terus sinten yang melakukan Pak Ustadz? Ya wallah alam, tidak tahu, tapi bukan Hindun ini gitu loh. Nah Hindun ini datang Pak kepada Nabi SAW mengatakan ini bukti bahwa ghibah kalau untuk berfatwa minta jawaban itu boleh dan bukan ghibah. Satu. Yang kedua, jenengan kalau bertanya pengen jawaban yang jelas itu terus terango, ojo ditutup-tutupi gitu. Hindun ini datang, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan niku lho tiyang sing pelit. Nah makna pelit itu la yu'tini minan nafaqah, tidak memberiku nafkah, ma yakfini, yang cukup bagi saya, wa yakfi baniya, dan cukup bagi anak-anak saya. Pertanyaannya, boleh tidak saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi SAW, khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ya wis, ambillah dari harta suamimu tanpa sepengetahuan dia secara ma'ruf, yang cukup bagi kamu dan anak-anak kamu. Maksud secara ma'ruf di sini secara uruf. Kalau misalkan seorang wanita dengan 5 anak, misalnya 1 bulan itu standarnya habis 5 juta, berarti kon boleh ngambil cuma 5 juta, ndak boleh jupuk 15 juta, 20 juta. Nah gitu loh Pak. Coba bayangkan kalau ditutup-tutupi langsung ngomong, boleh ndak saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuan dia? Pasti jawabannya ndak boleh kan? Gitu loh. Jadi beda. Jenengan nek takok opo-opo itu harus satu kepada orang yang terpercaya. Dan orang terpercaya itu harus orang yang soleh, ahli ilmu, karena untuk mencari solusi. Yang kedua, terus teranglah semua biar ketahuan duduk masalahnya. Nah, nek kabeh takok misalnya kayak masalahnya Hindun, ujuk-ujuk, Nabi boleh tidak saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuannya? Ya jelas tidak boleh. Tapi ketika dia menjelaskan suami saya itu pelit gini, kadang sudah tak minta nggak ngasih padahal punya. Nah itu kan beda. Kalau misalkan suaminya ndak punya, ya terimon lah panjenengan kondisi ngono gitu kan. Tapi insya Allah kalau dia dimintai, makanya ibu-ibu itu dibatin, naik ngomong perlu apa, jaluk ojo ngerti deh, goblok maksudnya gak ngerti sih. Kan orang kan ndak ngerti masalah gaib, iya kan? Jaluk ngomong sing enak gitu, terus dibatin maksudnya gak ngerti sih. Gak ngerti gak diomongi ya. Al malaikat gak ngerti yang gaib, apalagi manusia. Kadang pikirannya kan malah mikir yang selain itu gitu loh. Dianggap cukup aja nih gak jaluk. Nah jaluk Bapak Ibu nggih. Tapi nek jenengan terima ndak mau jaluk ya terimoan syukur cok batin naik. Ya. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Nggih. Jadi ini ya. Pelajaran berikutnya, anak itu meskipun warnanya beda dengan bapak ibunya, kalau jelas-jelas itu anaknya,
maka itu adalah anaknya. Jangan kemudian gak diakoni. Ya alasannya mungkin dari gennya, dari kakek yang kelima, kakek yang ketujuh, terus ke atas, ya kan? Ya mungkin kita dulu tuh mungkin dulu kakeknya dari Afrika misalnya kan, terus hijrah nang Indonesia, soalnya panganan ini di Afrika makan apa, di sini makan gelpung terus putih kan, bisa aja kan? Situasi cuaca itu kan mendominasi, Pak. Nggih. Saya dulu itu punya teman, Pak. Jadi setelah kuliah di Madinah itu dia kan melanjutkan S2 di Sudan. Memang ya alhamdulillah, Pak, ya kuliah di Madinah dengan di Sudan itu beda. Pas musim haji ketemu guaring, Pak. Jadi dulu itu Madinah itu lemu, anak Lombok, lemu guanteng merusuh ngono, barang pindah Sudan garing, Pak, kuru lambene itu loh. Guaring itu, ya Allah kok gak tau mangan kok Sudan itu sampai sakno gitu kan. Jadi yang namanya daerah itu mendominasi, Pak. Nggih. Jenengan biasa di kantor, coba saulan ngono dadi petani sing manas bendi ngono lho. Mati paling ya, enggak biasa-biasa gitu ya. Ya karena itu. Nggih. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang betapa Nabi Muhammad SAW itu sangat pandai memberikan pembelajaran, Pak. Jadi agar orang itu faham, beliau membuat suatu perumpamaan. Kamu punya unta ndak? Apalagi orangnya kan orang Badui kan, biasa dengan unta gitu loh, Pak. Biasa dengan unta. Jadi beliau memberikan penggambaran itu yang biasa diketahui oleh dia sendiri gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk berdakwah dengan hikmah. Bukan langsung goblok, wah anake dhewe gak diakoni, bukan begitu. Tapi caranya sampean punya unta ndak? Oh enggak ada. Warnanya apa? Merah. Dari unta-unta merah itu ada yang berwarna abu-abu ndak? Oh wonten. Nah dari situ akhirnya orang itu paham gitu loh, Pak. Nah nanti kalau panjenengan pulang, jenengan ini orang pilihan semua sih. Dipilih Allah datang ke Masjid Al-Kautsar belajar ilmu. Nanti ketika pulang ke rumah masing-masing jenengan jadi ulama, Pak. Mungkin punya kanca lo, jangan guyung nggih. Ini kan ilmu kan kita belajar ini kan. Nah coba jenengan nggak belajar ngerti hadis ini ndak? Itu kan bisa jadi solusi. Bebas nang warkop, bebas kembali kemana ada orang punya masalah. Jenengan bisa memberikan jawaban ini, Pak. Gitu, oke? Ulama semua insya Allah, meskipun ngelama titik. Ndak ada yang ngelama. Ini kita habis ini pindah ke bab iddah, Bapak Ibu, nggih. Bab li'an sudah selesai, sekarang bab iddah. Sebelum beralih ke bab iddah, mungkin ada pertanyaan dari panjenengan, monggo silakan. Tapi saya tuh pengalaman di sini gak harus takok. Nggih. Ibu-ibu sehat semua nggih? Sampun sarapan dereng? Nggih nek dereng mosok kita tak sarapan ngono ta? Iya. Ada pertanyaan Bapak Ibu enggak ada nggih? Sekarang kita masuk bab iddah. Dalam Bu, ibu-ibu ada yang berada dalam masa iddah tak? Nggih, sekarang ini masalah iddah. Apa sih iddah itu? Iddah itu apa sih? Iddah itu menunggunya wanita yang berkabung secara syar'i. Menunggu untuk tidak menikah dulu setelah berpisah dengan bapaknya atau anaknya? Suaminya. Okay? Jadi iddah itu adalah menunggunya seorang wanita yang berkabung secara syar'i untuk tidak menikah dulu setelah berpisah dengan suaminya. Nah, iddah ini ada dalil baik dari Al-Quran, dari hadis, habis ini kita pelajari, kemudian dari ijma' para ulama, Bapak Ibu. Jadi ini syariat Islam itu ada yang namanya iddah. Terus pun itu Pak Ustadz, banyak para PNS masa iddah kok masih kerja terus. Ya kok takut aku, salahnya nabi PNS ya.
Nah, mestinya kalau misalkan panjenengan sebagai pimpinan baik PNS maupun non PNS, kalau wanita yang ditinggal mati suaminya itu kan iddahnya 4 bulan 10 hari kalau nggak hamil loh nggih. Kalau nggak hamil itu berarti selama 4 bulan 10 hari itu wis nganggur nang omah, nggak boleh kerja. Terus masih dikasih gaji full. Gitu loh Pak, bedanya wong sing ngaji mbek sing nggak ngaji ku. Enggak melu gaji wae lho, kok ribut sampean, kan itu pemerintah kan. Gitu. Jadi pimpinannya gak ngerti, sing wedok tambah kesenengan, bedine ketok kanca lanange kan bahaya kan. Makanya kalau bisa itu si perempuan itu kalau kerja itu ojo sering-sering interaksi dengan laki fitnahnya banyak. Gitu Pak. Sampun ta? Wangsul nggih. Gak derengi lho. Tadi saya sampai sini jam 6 jenengan belum ada yang datang. Sampai tak tinggal ke belakang lama ngono. Iya. Ini bab iddah Bapak Ibu nggih. Hadis pertama Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu an, dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu an, anna Subai'atal Aslamiyah, bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah nama seorang wanita sahabat ya radhiyallahu anha, nufisat, dia itu menjalani masa nifas ba'da wafati zaujiha bilayalin, setelah ditinggal mati suaminya beberapa malam. Jadi Subai'ah Al-Aslami ini hamil Bapak Ibu, kemudian suaminya meninggal. Gak lama setelah itu anaknya lahir. Ya, beberapa malam, 10 malam, 30 malam, 40 malam. Nah, tiba-tiba apa? Anaknya lahir. Faja'at ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi orang Islam itu tidak pernah tidak pernah dia itu pisah dari ahli ilmu, Pak. Dikit-dikit tanya. Yang namanya dalam beragama, berumah tangga, apapun dalam Islam itu adalah tako'o. Ojo fathul jari, ojo kementos kon niku wong ngaji wae gak tayang maca ngono kok kabeh ditafsiri dhewe wae ya. Gitu loh. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanathu, minta izin antangkiha, untuk menikah. Fa'adzinalaha, maka Nabi pun memberikan izin. Fanakahat, maka dia menikah. Jadi maknanya Bapak Ibu, wanita yang ditinggal mati suami itu iddahnya kalau dia hamil sampai melahirkan anak. Misalnya bojone mati mabengi, terus sobo ini dia itu lahiran ya, langsung dilamar, boleh menikah langsung saat itu juga. Yang ndak boleh itu ojo dikumpuli dhisik wong sek nifas kok. Ya apa ndak? Nggih. Nah gimana lu menikah kalau nggak boleh kumpul? Nah kan dia masih nifas. Nek gak gelem ngono ya sabar dhisik, gak sing liya kok. Kan gitu kan? Jelas Bapak Ibu nggih? Ya, jadi intinya masa iddahnya wanita yang hamil itu sampai melahirkan anak, ndak pakai nunggu 3 kali haid, ndak pakai nunggu 4 bulan 10 hari. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi lafdin, sementara dalam lafaz Bukhari yang lain, annaha wada'at, Subai'ah ini melahirkan anak ba'da wafati zaujiha, setelah ditinggal mati suami, bi arba'ina lailatan, dengan 40 hari. Jadi 40 hari setelah suaminya meninggal dan dia hamil, tiba-tiba anaknya lahir. Wa fi lafdhin li muslimin, sementara dalam lafaz Muslim, qala Az-Zuhri berkata, wala ara ba'san, dan aku menganggap tidak masalah, antazawwaja, jika wanita itu menikah, wahia fi damiha, dan dia masih mengeluarkan darah nifas. Ya, memang tidak masalah, wong Al-Quran menjelaskan membolehkan, ya kan?
Jadi dalam surat At-Tolaq itu Bapak Ibu, surat At-Tolaq ayat 4 Allah mengatakan wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa iddah mereka, an yadhna hamlahun, sampai melahirkan anak. Kalau anak belum lahir, dia hamil, masa nikah, gimana hukumnya? Halo. Dia tengok halo kok nek bidok kayak gorong sarapan be. Kalau dia hamil, sekali lagi dia hamil ya, anak belum lahir, dipaksa nikah oleh surat nikah, gimana hukumnya? Dalam yang jelas Bu, boleh apa enggak boleh? Nikahnya sah apa enggak? Enggak sah, karena dia masa iddah. Dan itu buat semua wanita yang hamil Pak. Bu, hamilnya ditinggal mati suami atau hamilnya di luar nikah podo. Ojo mentang-mentang kon oleh surat nikah. Ya apa ndak? Mau surat nikah lo digawe kapan pun bisa. Pokoknya bil fulusi mulus ngoten sih. Mafi fulus ente manfush, kan gitu kan? Gitu Bapak Ibu nggih. Jadi kata Az-Zuhri wala ara ba'san, aku tidak menganggap suatu masalah, ya tidak menganggap bermasalah ketika wanita menikah meskipun dia masih dalam masa nifas. Ghairu annahu, hanya saja suami la yaqrubuha, enggak boleh mendekati, ya. La yaqrubuha zaujuha, suami enggak boleh mendekati istrinya yang masa nifas hatta tathuro, sampai dia suci. Nah, kembali kepada masalah nifas. Jadi masalah nifas itu Bapak Ibu enggak harus nunggu sampai 40 hari, enggak harus nunggu sampai 60 hari. Pokoknya gete wis mampet berarti wis suci. Meskipun cuma 20 hari tok. Jadi kalau wanita habis melahirkan anak, ya kan nifas. Duh, nifasnya kok cuma 15 hari, berarti sudah suci. Misalkan itu terjadi, gak usah nunggu sampai lo mas, aja parak-parak lo, kurang 40 dino. Ya sakno Pak, bojone apa maneh mek siji bojone. Ya apa ndak? Sampean ngono gak apa-apa, nek wong lanang gak duwe iman, oh naudzubillah gitu loh. Nggih, jadi yang namanya hubungan suami istri ini Bapak Ibu adalah ibadah yang gak bisa digantikan. Ya apa enggak? Jenengan pulang ke rumah gono sarapan, metu beli sarapan boleh enggak? Nah kalau manggono bojone misalnya ndak kuat ngono, bojone ndak ono, bojone haid nifas, oleh ndak jenengan jajanan jopo? Boleh apa ndak boleh? Nah ini harus diketahui Bapak Ibu nggih. Jadi ini jajan yang nggak bisa dijajankan di mana-mana ini. Ya kecuali kalau orang itu punya iman, sabar. Nggak punya iman, naudzubillah gitu kan. Saya kemarin tuh ngapunten pergi sampai bahasannya orang di luar tuh loh Pak. Ngapunten ini sebagai contoh saja bahwasanya masyarakat kita itu menganggap perbuatan dosa itu suatu hal yang biasa. Saya pura-pura enggak tahu, tapi ini telinga saya ngerengekno. Saya kan kemarin kembali apa? Pergi ke suatu toko beli jajanan untuk anak saya yang di pondok gitu kan. Ngantri, kasirnya itu 2 cewek. Gitu nyeblek begini, satu nyeblek nang bokonge kancane padha wedok ceplek. Gak katokan kan ya gitu. Katokan lho. Tapi saya pura-pura ndak dengar. Lah bong. Katokan lho, gak karo ape dodolan talakar ya bekne ya. Kan malam Minggu sepero aku. Sampai gitu loh, Pak. Ya apa ndak? Nah itu ini guyonan tapi kan menunjukkan kondisi masyarakat kita. Saya katakan dodolan itu suatu hal yang lumrah gitu loh. Jadi nggak bisa kita pungkiri itu masyarakat kita seperti itu gitu loh. Faham jenengan itu. Makanya harus banyak-banyak belajar Pak. Karena yang menjadikan orang menghindari yang haram adalah ipar apa? Iman gitu. Nggih. Ngombe dhisik kok ngelak ini. Monggo jenengan diunjuk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nggih, hadisnya jelas. Jadi suaminya Subai'ah ini namanya Sa'ad bin Khawlah.
Sa'ad bin Khawlah. Ini juga Bapak Ibu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang wanita zaman sekarang tuh kemenyek, sok lebih suci daripada wanita sahabat. Aku nggak mau nikah lagi, aku pengen jadi istrinya bojoku nok swarga, gitu kan? Nggak apa-apa, dengan 2 syarat. Apa syaratnya? 1, sampeyan bisa menjaga diri, nggak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang lain. Ya. Yang kedua, sampeyan bisa memastikan nek pancine suami sampeyan masuk surga. Bisa dipastikan enggak? Halo? Nek bisa dipastikan enggak apa-apa ojo nikah, aku tak kumpul mbek bojoku meneh. Nek itu ndak bisa dijamin Pak, ojo kemenyek. Wanita para sahabat itu jauh lebih suci dari kita semua. Sing jenenge wong wedok normal itu apalagi sudah pernah merasakan nikmatnya hubungan suami istri kan. Sampai ketika kita berbicara masalah talak bain kemarin, masih ingat talak bain? Kan syaratnya kalau suami itu pengen balik kepada istrinya ketika sudah ditalak 3 ya. Kan kata Nabi nggak boleh sampai suami yang kedua itu merasakan usailah. Usailah itu kan bentuk tasghir dari asal madu ya. Jadi nggak boleh sampai si istri ini merasakan madu dari suami kedua sebagaimana suami kedua merasakan madu dari dia. Makanya syarat baliknya itu kan menikah lagi ya kan dengan suami kedua, terus terjadi hubungan suami istri, ya apa enggak? Harus ada hubungan ini. Kalau belum sampai terjadi hubungan suami istri tidak boleh balik. Kemudian diceraikan. Setelah diceraikan habis masa iddahnya dan ini terjadi tanpa rekayasa, baru suami pertama boleh balik kan begitu Bapak Ibu nggih. Jadi ini suatu hal itu. Wanita kalau sudah pernah merasakan ini ya memang 1001 ya. Ada wanita yang memang wis nggak butuh itu. Tapi kan rata-rata kan enggak. Kita ketika membuat suatu hukum itu adalah secara umum, bukan satu orang tok pengecualian kita jadikan sebagai hukum kan begitu kan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau memang sampean bisa memastikan 2 perkara tadi, pertama bisa menjamin sampean gak akan menjadi fitnah bagi laki-laki, gak akan menjadi fitnah bagi diri sampean sendiri, gak nikah gak apa-apa. Sing kedua bisa memastikan bahwa suami pian memang masuk surga. Gitu Pak. Ya. Jadi sahabatnya yang meninggal namanya Sa'ad bin Khawlah, istrinya namanya Subai'ah al-Aslami. Ketika Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia, Subai'ah ini hamil Bapak Ibu. Nah, 40 hari kemudian anaknya lahir. Nah, ketika dia sudah suci, ketika sudah suci dari nifasnya, kan belum 4 bulan 10 hari kan? Nah, dan dia ngerti memang bahwa wanita hamil itu sudah habis masa iddahnya ketika melahirkan anaknya. Langsung dia berhias, gitu kan, berhias. Nah, kemudian ketika berhias itu ketok ada seorang laki-laki namanya Abu Sanabil. Loh, kok wis berhias wadok Subai'ah ini berarti dia wis siap kawin dong gitu loh. Saya jadi ingat binatang gitu loh Pak. Saya kan punya iguana kan ada masa kawin, ada masa birahi gitu kan. Nah, manusia juga begitu. Ya manusia juga begitu, itu memang manusiawi selama kemudian disalurkan dengan yang halal. Disalurkan dengan yang halal begitu. Nah, ini rupanya Abu Sanabil tertarik pengen menikahi loh. Tapi kan dia belum 4 bulan 10 hari. Karena memang secara umum kan ada ayat wanita yang ditinggal mati suami itu menunggu atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dia mengambil keumuman itu. Nah, boleh enggak ini tak nikahi gitu loh. Nah, akhirnya datang kepada Nabi SAW dan rupanya
boleh. Ini juga sebagai dalil Bapak Ibu bahwa dalil Quran maupun hadis itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum memang wanita itu ketika ditinggal mati suami maka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tapi kemudian dikhususkan oleh ayat yang lain, khusus wanita hamil tidak masuk di sini. Nggih. Khusus wanita hamil tidak masuk di sini. Loh, apa yang mengkhususkan? Dalil Subai'ah ini sama surat At-Tolaq ayat 4, wa ulatul ahmali, wanita-wanita hamil ajaluhunna, masa idahnya an yadhna hamlahunna, sampai melahirkan anaknya. Hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suami wajib menjalankan masa iddah. Nah, ketika wanita berada dalam masa iddah, ada banyak hal yang dia haram untuk melakukan. Loh, apa aja itu? Nah, nanti disebutkan pada hadis berikutnya. Ya. Hadis berikutnya hadis Ummu Atiyah. Ya. Hadis Ummu Atiyah. Coba jenengan buka hadis berapa? 1, 2. Ya, buka 2 hadis lagi. Nanti hadis ketiga dari hadis kita ini ada hadis Ummu Atiyah. Nggih. Jadi wanita yang dalam masa iddah itu tidak boleh pakai baju yang warna-warni. Loh, kenapa memangnya baju warna-warni? Kan menarik perhatian gitu loh. Nggih. Kecuali baju asbin, pakaian asbin itu baju tenunan buatan Yaman, tenunan biasa sederhana, gak kakek model gitu loh. Zaman sekarang kan ada Bu, baju gitu anak kembangi api gitu kan, sehingga orang itu loh kok aneh ngono kembangi, akhirnya sing apa pengennya ndak noleh, gara-gara penasaran malah noleh. Nah pas noleh lu ketok garbis misalnya kan jadi fitnah gitu. Wala taktahil, ndak boleh pakai celak. Nah termasuk celak kan bengesan, sidoan, macam-macam itu. Wala tamassutiban, ndak boleh pakai wangi-wangian. Illa idza tahurat, kecuali kalau sudah suci dari nifasnya. Ya, nubdatun min qustin au adfar, maka boleh pakai wangi-wangian. Jadi ini qustun au adfar ini mohon maaf itu untuk ditempelkan kepada tempat keluarnya darah, cek wangi lagi Pak, gitu loh. Jadi panjenengan para ibu yang punya suami harus ada minyak wangi khusus. Bagaimana agar setiap habis masa haid, masa nifas itu cek nang kenek digawe suaminya harus harum. Wis mbak kono lah, masuk jeru-jeru mana penjelasannya rek, masuk ndak paham saya wis balik kabeh ngene. Nggih, itu insyaallah sampun nggih. Gak mari-mari nanti Pak. Dereng sarapan niki lho. Wah jenengan lan baru datang salah kita durunge subuh mau, ayo. Nggih, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi intinya pelajaran kita ini Bapak Ibu, 1, wanita iddah wajib menjalani wanita yang ditinggal mati suami juga yang dicerai itu wajib menjalani masa iddah. Ayo tak uji pertanyaan. Ini kalau jenengan jadi mahasiswa ngono diuji ngono lulus apa ndak? Iddah wanita yang dicerai talak raj'i berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan 30 hari ngoten nggih. Wanita yang dicerai suami dan dia masih cerai 1 talak raj'i berapa masa iddahnya? Yang bisa jawab boleh pulang kok wis gak apa-apa ayo. 3 bulan 10 hari, mana dalilnya? Kok 3 bulan 10 hari? Aja angger mangap pian ayo. Dalam 3 kali suci, iya 3 kali suci, 3 kali haid. Kok 3 bulan 10 hari loh. 4 bulan 10 hari itu kalau ditinggal mati
suami. Nah kalau dicerai talak roj'i, masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau misalkan sudah habis masa iddah kok suaminya tidak rujuk, berarti si wanita harus keluar dari rumah itu, nggak boleh nikah lagi. Maksudnya dengan suami tadi, nggak boleh nikah lagi, nggak boleh digauli. Kalau mau nikah lagi ya tetap dengan syarat nikah yang baru. Harus ada wali, harus ada mas kawin baru, harus ada 2 orang saksi. Itu kalau sudah habis masa iddah. Tapi kalau belum habis masa iddah, terus suami kok langsung ujuk-ujuk ngejak istrinya main-main. Nah, berarti itu maknanya sudah rujuk. Jadi nggak harus, "Dek, aku tak balik ya." Nggak usah begitu. Tinggal langsung digelepak no dadi. Nah, itu berarti sudah rujuk. Makanya kan ketika masih tahapan talak roj'i itu kan wanita kan tidak boleh keluar dari rumah suami. Memang hikmahnya mbok BE jenenge orang kan ya. Tiba-tiba Mbas Ambu, bojoku kok wangi mana ya? Kok tiba sak wayu ngene ya. Wis kasih dawes kan gitu kan. Akhirnya gak jadi cerai. Nggih. Pelajaran berikutnya, wanita hamil itu masa iddahnya berapa bulan? Sampai melahirkan anaknya. Nggih, sampai melahirkan anaknya. Kemudian wanita merdeka kalau ditinggal mati suami tapi tidak hamil, ini baru masa iddahnya 4 bulan 10 hari kalau merdeka. Kalau budak berarti separuhnya. Berapa kalau separuhnya? 2 bulan 5 hari. Ya, pelajaran berikutnya, wanita yang nifas boleh menikah ibu-ibu meskipun darah nifas masih keluar. Hanya saja suaminya itu tidak boleh menggauli dia tepat pada tempat keluarnya darah. Kalau untuk yang lainnya monggo tidak apa-apa, pokoknya jangan mendekati tempat keluarnya darah. Kalau pada dubur Pak Ustaz tidak boleh juga, sama. Itu kan perbuatan kaum Lut ya. Gitu loh. Nggih. Wis sampun. Ditambah-tambah nanti tidak mari-mari tambah. Pun nggih. Nanti kelempokan kakean. Ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Kalau ditanya tidak apa-apa ta. Insyaallah begitu Bapak Ibu, ngapunten nggih, ini saya itu begini nih ceplos kuasar kadang-kadang ngomong itu. Nanti nih misalnya jenengan enggak nesu dan Pak Muklis mawon takmir Masjid Al Kautsar Saleh kok nyuruh saya ke sini nggih. Jika ada yang benar ibu-ibu itu bapak-bapak nggih juga itu semata-mata dari Allah taala. Jika ada yang salah itu dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah taala dan saya mohon maaf banyak kesalahan, banyak ceplos-ceplos nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di mana? Puri Surya.